teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Nurmala yang pada kali ini saya akan membahas tentang dinamika pengembangan media visual pembelajaran. Nah, kita harus mengetahui apa itu media visual pembelajaran. Jadi media visual pembelajaran adalah langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, media visual pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memperkaya pengalaman belajar, di mana media visual ini membantu membuat materi pelajaran lebih menarik dan interaktif, yang dapat meningkatkan motivasi warga belajar. Lalu yang kedua itu memudahkan pemahaman, di mana media visual ini dapat menjadi kompleksitas konsep atau proses dapat mensederhanakan melalui visual atau membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Tujuan yang ketiga yaitu mendukung berbagai gaya belajar. Nah, penggunaan media visual mendukung warga belajar dengan gaya belajar visual serta memberi variasi bagi mereka yang mungkin lebih cenderung ke gaya belajar lain seperti auditori atau kinestetik. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan retensi, di mana informasi yang disajikan secara visual seringkali lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan melalui kata-kata ataupun tulisan. Nah, media visual pembelajaran ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu gambar dan foto. Gambar dan foto ini dapat digunakan untuk menunjukkan contoh nyata seperti proses atau untuk menyampaikan suasana dan emosi. Lalu komponen yang kedua adalah diagram dan grafik, mana diagram dan grafik ini berguna untuk meringkas data atau menunjukkan hubungan antar elemen. Lalu selanjutnya itu animasi dan video, mana sangat efektif untuk menjelaskan proses yang bergerak atau berubah seiring waktu, atau untuk menyajikan narasi dan studi kasus. Lalu selanjutnya itu infografik, mana infografik ini dapat menggabungkan teks, gambar, dan data dalam format yang ringkas dan menarik untuk menyampaikan ringkasan informasi atau statistik. Lalu komponen yang terakhir adalah slide presentasi, di mana slide presentasi ini dapat memfasilitasi penyampaian informasi yang terstruktur melalui kombinasi teks, gambar, dan elemen visual lainnya. Selanjutnya yaitu media instruksional visual digital, di mana media instruksional visual digital ini memiliki beberapa jenis dalam pendidikan. Yang pertama itu video edukasi, yang kedua animasi dan simulasi, ketiga infografik, keempat presentasi digital, kelima e-book dan materi pembelajaran digital, dan yang keenam itu aplikasi edukasi. Nah, media instruksional visual digital juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan, mana visual yang menarik dapat menarik perhatian peserta didik dan menjaga mereka terlibat dengan materi yang disampaikan. Lalu yang kedua itu memfasilitasi pemahaman. Visualisasi konsep dapat membantu dalam memecahkan kompleksitas dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga yaitu mendukung gaya belajar yang beragam, di mana media visual digital mendukung berbagai gaya belajar termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya itu aksesibilitas dan fleksibilitas, di mana materi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu interaktivitas, di mana media digital sering menyertakan elemen interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif, mana ini adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu interaktivitas, di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui tindakan seperti klik, geser, atau jawab kuis, yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Lalu selanjutnya itu visual menarik, di mana menggunakan grafis, foto, animasi, dan video untuk memvisualisasikan konsep dan informasi. Yang ketiga itu kustomisasi, mana konten dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu. Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk bergerak pada kecepatan mereka sendiri dan mengeksplorasi area yang menarik bagi mereka. Selanjutnya itu feedback instan, mana workbook interaktif seringkali menyediakan umpan balik segera terhadap jawaban ataupun pilihan pengguna. Selanjutnya itu aksesibilitas, mana workbook interaktif ini dapat diakses dari berbagai perangkat dan memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, memberikan fleksibilitas yang besar bagi pengguna. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu kesederhanaan, di mana kesederhanaan ini mengurangi kekacauan visual dengan fokus pada elemen yang penting. Kesederhanaan membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Lalu yang kedua itu keseimbangan, mana kita tuh menciptakan komposisi visual yang merata, baik melalui simetri ataupun asimetris.
Yang ketiga itu kontras, mana kita menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk untuk menarik perhatian dan membedakan antara elemen desain. Selanjutnya itu kesatuan, yang dimana kita menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Selanjutnya itu penekanan, di mana kita harus menyoroti elemen atau informasi penting dalam desain untuk menarik perhatian audiens. Selanjutnya itu alur visual. Kita harus mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan dari elemen yang paling penting ke detail tambahan. Lalu selanjutnya itu repetisi, di mana kita harus mengulang elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, atau motif untuk menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Dan yang terakhir itu ruang negatif, di mana kita harus memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai untuk menciptakan definisi dan memisahkan antar elemen dalam desain. Ruang negatif dapat membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Itu tips-tips dalam membuat media visual interaksional yang menarik. Dan dengan membuat media visual interaksional yang menarik, kita dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Tips-tipsnya yaitu yang pertama, kenali audiens, di mana kita harus menganalisis kebutuhan audiens dan kita harus menyesuaikan konten yang kita buat dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua itu tentukan tujuan pembelajaran. Kita harus menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan media visual yang kita buat. Dan kita juga harus mengukur pembelajaran yang kita lakukan sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Lalu ketiga itu pilih jenis media visual yang tepat. Kita harus menggunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, ataupun infografik sesuai dengan materi yang disampaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Lalu selanjutnya itu terapkan prinsip desain visual, di mana kita harus menghindari desain yang terlalu rumit atau berlebihan. Dan kita juga harus menggunakan kontras warna untuk menonjolkan informasi penting dan menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Lalu selanjutnya itu buat konten yang interaktif dan partisipatif. Kita harus seperti menambahkan elemen interaktif seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran aktif. Lalu selanjutnya itu uji dan dapatkan umpan balik. Kita harus menguji media visual pada sekelompok kecil audiens untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Lalu selanjutnya evaluasi efektivitas. Kita bisa dengan menggunakan survei, tes, ataupun metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Ini itu beberapa teknik produksi media visual. Jadi teknik produksi media visual mencakup beberapa metode dan proses yang digunakan untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Nah, beberapa tekniknya itu yang pertama fotografi, di mana kita harus mengatur elemen dalam bingkai untuk menciptakan komposisi yang menarik menggunakan aturan seperti aturan segitiga untuk menyeimbangkan gambar. Nah, kita juga harus memanipulasi atau memanfaatkan pencahayaan alami atau buatan untuk menonjolkan subjek dan mengatur mood gambar. Lalu yang kedua itu videografi, di mana kita menggunakan teknik seperti angel shoot, farming, dan movement untuk menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan informasi secara visual. Lalu yang ketiga itu desain grafis. Kita harus memilih dan mengatur jenis huruf untuk meningkatkan keterbacaan dan menambahkan gaya visual pada teks. Lalu selanjutnya itu animasi. Karena kita harus merencanakan dan mendesain urutan visual dan aksi melalui storyboard sebelum produksi animasi dimulai. Bisa menggunakan animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi. Lalu selanjutnya itu penggunaan software khusus, di mana kita menggunakan software khusus seperti Adobe Photoshop atau editing foto, Adobe After Effects atau efek visual, Adobe Illustrator untuk desain grafis, dan Autodesk Maya untuk animasi 3D. Terus yang ketiga yaitu integrasi multimedia. Kita harus menggabungkan berbagai jenis media visual dan audio seperti teks, gambar, video, dan suara untuk menciptakan presentasi multimedia yang kaya dan dinamis. Selanjutnya yaitu prinsip desain universal. Kita harus menerapkan prinsip desain universal untuk memastikan bahwa media visual dapat diakses dan dinikmati oleh audiens yang luas, termasuk individu dengan disabilitas. Lalu selanjutnya itu penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat, mana dalam program edukasi masyarakat, penerapan media visual ini merupakan strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu.
Melalui media visual yang mencakup gambar, video, diagram, infografik, dan animasi, kita dapat memudahkan penyampaian pesan yang kompleks atau penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Lalu berikut adalah beberapa cara penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Yang pertama, dalam penyuluhan dan kampanye kesadaran. Dapat menggunakan infografik, yaitu dengan menyajikan data dan statistik melalui infografik dapat membantu masyarakat memahami skala dan signifikasi masalah tertentu. Lalu yang kedua itu pendidikan kesehatan. Kita dapat menggunakan video edukasi, seperti dapat digunakan untuk menunjukkan praktik kesehatan yang baik, seperti cara mencuci tangan, lalu dengan menghibur dan informatif. Lalu selanjutnya yaitu pelatihan dan workshop. Kita dapat menggunakan presentasi visual. Menggunakan slide presentasi dengan dukungan visual kuat dapat membuat sesi pelatihan lebih interaktif dan meningkatkan retensi informasi. Lalu yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat cerita visual. Dengan menggunakan cerita visual, kita dapat menceritakan kisah nyata tentang individu ataupun komunitas yang berhasil mengatasi tantangan, dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat lainnya. Kita juga dapat menggunakan media sosial, mana penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan visual edukatif memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan interaksi dengan masyarakat. Lalu yang kelima adalah edukasi lingkungan. Kita dapat menggunakan peta dan diagram sesuai dengan visualisasi data tentang perubahan lingkungan. Lalu yang keenam yaitu penyajian informasi dalam keadaan darurat. Kita dapat menggunakan petunjuk visual. Dalam keadaan darurat, petunjuk visual dapat dengan cepat menyampaikan informasi tentang rute evakuasi, langkah-langkah keselamatan, dan pusat bantuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika pengembangan media visual pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu saja.